Oke, terkait dengan Pemira ya, tahun ini itu sebenarnya menurut saya Pemira tahun ini itu sebenarnya menyalahi aturan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pemira tahun ini itu disahkan dan dibuat oleh Rektorat. Itu salah karena pada hakikatnya hak mahasiswa itu bersifat independen dalam menetapkan dan juga melakukan aturan terkait Pemira yang berlaku di Universitas Sriwijaya. Hal tersebut diatur oleh mahasiswa yang bersifat konstitusi, dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Melihat data dari lapangan, kita berbicara fakta bahwa dari tahun ke tahun itu, tahun-tahun sebelumnya itu yang mengatur tentang Pemira ini adalah KM Unsri sendiri, yang dimana hal itu termasuk DPM, KPU, dan juga Panwaslu. Dan pada tahun ini itu disahkan oleh Rektorat, yang dimana itu sangat-sangat menyalahi aturan yang berlaku. Sebagaimana yang kita bicarakan sebelumnya itu, bahwa tahun sebelumnya itu semua diatur oleh mahasiswa dan disusun juga oleh mahasiswa. Oke, jadi mengenai Pemira untuk tahun ini kan sudah disahkan oleh Rektor mengenai pedoman pemilihan ketua BEM, yang mana menurut saya Pemira tahun ini terlalu banyak campur tangan ya, terlalu banyak campur tangan dari Rektorat, yang mana seharusnya Pemira ini dikembalikan lagi kepada mahasiswa, karena sejatinya yang namanya organisasi kemahasiswaan sejatinya memang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dengan adanya campur tangan langsung dari Rektorat, saya rasa itu mengurangi partisipasi mahasiswa dalam mengembangkan organisasinya. Oke, mengenai pemboikotan. Berbicara tentang pemboikotan itu sebenarnya sah-sah saja, karena itu merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pihak Rektorat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu memiliki hak untuk melakukan unjuk rasa dan juga melakukan pernyataan sikap terhadap bentuk kekecewaan atas peraturan yang dikeluarkan oleh Rektorat mengenai Pemira pada tahun ini. Tapi yang kita khawatirkan adalah jika pemboikotan ini terus dilakukan dan banyak yang menentangnya terus-menerus, hal itu sangat dikhawatirkan bahwa terjadinya kekosongan di dalam bentuk kepemimpinan lembaga eksekutif tertinggi di KM Universitas Sriwijaya. Karena pada hakikatnya itu pasti akan terjadi perpecahan internal dalam struktur kepemimpinan mahasiswa Unsri sendiri, yang dimana merupakan hal yang sangat sensitif, apalagi ini berbicara tentang tingkat BEM universitas, yang dimana itu adalah lembaga eksekutif tingkat tertinggi yang ada di Universitas Sriwijaya ini. Jadi pemboikotan yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini saya rasa sebagai bentuk protes ya, sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap ketidakpuasan keputusan yang sudah diambil oleh pihak Rektorat, yang mana saya rasa pemboikotan ini sah saja untuk dilaksanakan. Tetapi mengenai efektivitasnya, saya rasa seharusnya ini efektif ya, untuk sebagai bahan pertimbangan dari pihak Rektorat bahwasanya kebijakan yang sudah diambil ini bertentangan dengan kemauan dari mahasiswa sendiri. Gitu. Hal itu tentu saja hal tersebut salah ya, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa konstitusi mahasiswa itu adalah dari mahasiswa itu sendiri, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Dan terkait pada tahun ini, itu pihak Rektorat ikut campur tangan dalam pembentukan dan juga pemilihan panitia, dan bahkan juga ada dosen dan tenaga pendidik yang ikut andil dalam Pemira tahun ini. Itu sangat disayangkan, karena itu sangat menyalahi aturan konstitusi yang berlaku di dalam KM mahasiswa sendiri, keluarga mahasiswa itu sendiri. Dalam pihak Rektorat yang ikut campur tangan itu dalam pembentukan panitia itu seharusnya dilakukan oleh mahasiswa sebaiknya, dan memang seharusnya itu diberikan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib ataupun yang berhak mengurusnya, yaitu DPM KM Unsri
dan juga dalam pembentukan KPU dan Panwaslu itu semena-mena harus benar-benar dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Kembali lagi, tadi sudah saya bilang bahwa campur tangan dari pihak luar ya, di luar organisasi itu sendiri, saya rasa tidak dibenarkan, karena sejatinya memang organisasi itu dikelola dan dijalankan oleh mahasiswa itu sendiri, yang mana ini kan organisasi kemahasiswaan ya, yang seharusnya mahasiswa itu berperan aktif, ikut andil di dalam setiap keputusan yang diambil untuk kedepannya. Apalagi ini mengenai hal yang penting ya, ini hal yang krusial untuk organisasi itu, mengenai pemimpin. Jadi seharusnya tidak ada campur tangan dari pihak lain. Oke, terkait hal itu kita terlebih dahulu merujuk ke pedoman tentang Pemira tahun ini, yang dimana hal itu adalah nomor 0003 garis miring UN 9 garis miring SK BAK OM garis miring 2023 tentang pedoman pemilihan ketua BEM dan juga wakil ketua BEM Universitas Sriwijaya tahun 2023. Nah, terkait pedoman itu terdapat banyak masalah dan banyak mahasiswa yang menentangnya, dikarenakan pedoman tersebut menyalahi aturan yang telah disepakati dan juga disusun oleh mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa poin tersebut adalah terkait aturan yang dilakukan oleh rektorat secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa lain, tanpa adanya persetujuan dari mahasiswa lain, dan juga banyak mahasiswa menentang karena di dalam aturan itu yang dikeluarkan oleh rektorat tidak adanya terdapat aturan terkait pemilihan DPR KM Universitas Sriwijaya. Nah, oleh karena itu terkait aturan tersebut mahasiswa melakukan pernyataan sikap sebagai bentuk tidak persetujuannya terhadap aturan yang dikeluarkan oleh rektorat. Pernyataan sikap tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh 10 ormawa ataupun badan eksekutif yang ada di Universitas Sriwijaya, yang dimana 10 ormawa itu adalah BEM-KM Universitas Sriwijaya, DPM-KM Universitas Sriwijaya, LDK Nakwah Universitas Sriwijaya, dan juga ada 7 BEM di tingkat fakultas Universitas Sriwijaya. Aturan yang ditentang itu adalah dibatasinya jumlah calon yang mendaftar sebagai calon bakal ketua BEM dan juga wakil ketua BEM, yang dimana hanya diperbolehkan 1 orang perwakilan tiap fakultas yang boleh mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua BEM dan juga wakil ketua BEM. Lalu selanjutnya yang ditentang itu juga adalah pembentukan panitia yang dibuat oleh rektorat sendiri tanpa melibatkan mahasiswa-mahasiswa lain, yang dimana di dalamnya itu ada unsur pimpinan, dosen, dan juga bahkan tenaga pendidik yang ikut andil dalam Pemira tahun ini. Di dalamnya itu tidak ada dimuat nama-nama siapa saja dosen ataupun tenaga pendidik tersebut yang ikut dalam pengawasan ataupun panitia untuk Pemira tahun ini, yang dimana terdapat juga bahwa untuk pelaksanaan Pemira tahun ini itu dilaksanakan secara online. Karena bersifat secara online, dikhawatirkan adanya celah keamanan sistem yang dilakukan pada saat pemilihan terjadi, dan hal itu sangat-sangat menyalahi aturan karena bisa saja terdapat perbuatan curang dan tidak adil terkait proses pemilihan calon ketua BEM dan juga wakil ketua BEM Universitas Sriwijaya tahun 2023 ini. Persyaratan yang cukup kontroversial pada Pemira tahun ini, salah satunya yaitu yang mana calon ketua BEM ini diharuskan memiliki prestasi di bidang prestasi tingkat nasional ya. Nah, yang mana kita kembalikan lagi apa urgensinya persyaratan itu diambil
ya. Saya rasa untuk ketua BEM, ketua organisasi itu mempunyai sertifikat perlombaan di tingkat nasional, itu tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya. Ketua BEM cukup memiliki kepemimpinan, kemauan, ya, tidak perlu ada sertifikasi tersebut. Berbicara tentang baik atau tidak baiknya itu sebenarnya belum bisa disimpulkan secara mendalam dan juga secara lebih luas, ya. Karena pada tahun ini itu calonnya itu hanya tunggal, yang dimana itu adalah bersifat aklamasi. Tahun sebelumnya juga itu bersifat aklamasi. Tahun-tahun sebelumnya juga pernah juga ada bersifat aklamasi, yang dimana yang terdapat satu saja calon tunggal. Nah, cuman bedanya itu tahun-tahun kemarin itu ataupun tahun-tahun sebelumnya itu semua pemira terkait proses mulai dari pembentukan panitia, proses pembentukan pengawas, dan juga proses pemira itu sendiri diatur oleh mahasiswa. Kita berbicara seperti yang tadi bahwa konstitusi mahasiswa itu dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Nah, hal itu terdapat pada pemira-pemira tahun sebelumnya, yang dimana 100% itu diatur oleh mahasiswa itu sendiri. Cuman bedanya pada tahun ini diambil alih oleh rektorat. Ada ikut andil campur tangan rektorat di dalamnya. Jadi kalau untuk berbicara baik atau tidak baiknya, kita tidak bisa menyimpulkannya sekarang. Kita tidak bisa menyimpulkannya secara mendalam. Kita tidak bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita lihat sekarang ini. Karena pemira sama-sama kita ketahui juga belum selesai. Masih ada proses perpanjangannya. Cuman bedanya tahun kemarin itu diatur oleh mahasiswa, dan tahun ini ada ikut campur tangan rektorat. Itu saja dalam perbedaannya. Untuk pemira tahun lalu, saya rasa masih lebih baik, ya, daripada tahun ini. Karena pemira tahun lalu itu partisipasi mahasiswa itu masih bisa dirasakan, kita sebagai mahasiswa masih bisa berpartisipasi kepada masa depan organisasi kita, ya. Ya, untuk pemira tahun ini kan partisipasi mahasiswa itu kan dibatasi sehingga akan kurang masuk untuk mahasiswa itu sendiri. Berbicara tentang transparansi, ya, tadi juga sudah kita bahas bahwa rasanya pemira tahun ini itu kurang transparansi. Karena kita melihat fakta dan juga data di lapangan itu bahwa dalam hal sosialisasi dan juga kampanye pada tahun ini itu hanya bersifat tertutup di dalam ruangan di Geraha Universitas Sriwijaya yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin tanggal 25 Februari 2023, yang dimana di dalamnya itu hanya mengundang 10 orang saja perwakilan setiap fakultas. Tentu hal itu sangat-sangat kurang transparansi, karena transparansi di sini maksudnya adalah bersifat secara luas, secara terbuka, dan diketahui oleh banyak orang. Tetapi karena sifatnya tertutup, di dalamnya itu hanya terdapat 10 perwakilan saja, maka hal itu sangat kurang transparansi. Untuk terobosan tahun ini itu sangat-sangat kurang transparansi. Tetapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya karena prosesnya juga masih panjang. Jadi kita tunggu saja kabarnya, dan juga kita akan lebih mendalami lagi terkait data-data dan juga fakta yang telah dilaksanakan di lapangan nanti. Tidak, karena untuk transparansi saya rasa kurang, ya. Pemira tahun ini transparansinya kurang, terus tidak ada sosialisasi juga. Paling tidak adalah pengenalan calon kepada mahasiswa, ataupun hasil tahapan seleksi itu bisa ditransparasikan lagi kepada mahasiswa. Harus diperhatikan, salah satunya mengenai transparansi lah, dan sosialisasi tentunya. Yang seperti sudah saya bilang sebelumnya,
bahwa untuk Pemirah kali ini kurang adanya transparansi dan sosialisasi khususnya kepada mahasiswa, sehingga ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum mengetahui, bahkan untuk calon-calon ketua BEM-nya sendiri ataupun dari hasil tahapan seleksi untuk ketua BEM itu sendiri. Terkait panitia untuk tahun ini rasanya juga kurang terbuka kalau kita melihat dari fakta dan juga data-data. Karena panitia ini yang pertama itu dibentuk oleh rektorat. Lalu yang kedua itu kurangnya transparansi tadi. Kenapa panitia di sini saya katakan kurang? Karena kita melihat fakta di lapangannya itu bahwa sosialisasi kampanye ini seperti yang kita sebutkan tadi itu kurang transparansi. Harusnya panitia di sini itu ikut andil dalam mempersiapkan kampanye dan juga sosialisasi terkait calon ketua dan wakil ketua BEM. Nah, dalam hal ini itu panitia kurang melakukan hal itu. Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Tetapi secara keseluruhan panitia sudah berbuat yang baik dalam versi mereka masing-masing, sudah melakukan banyak proses kinerja mereka dalam pembentukan dan juga melakukan semuanya secara bekerja sama dalam membentuk dan juga menetapkan aturan terkait proses pemilihan pemirsa tahun ini. Dan juga para panitia ini wajib kita berikan apresiasi karena sudah mau bekerja keras untuk kita juga sebenarnya dalam hal pemilihan pemirsa. Dan semoga untuk kedepannya panitia-panitia ini sadar bahwa diri mereka ini adalah mahasiswa dan sebaiknya mereka lebih bersifat transparansi lagi, lebih mengayomi mahasiswa lagi, yang dimana karena mereka ini adalah perwakilan dari mahasiswa Universitas Sriwijaya sendiri. Ya, semoga kedepannya semuanya lebih baik lagi. Semoga tidak ada kontroversi ataupun permasalahan perpecahan internal di Universitas Sriwijaya ini, dan juga semoga panitia bisa berbuat lebih baik lagi dalam menyelenggarakan pemirsa tahun ini. Oke, terima kasih. Untuk solusi yang terbaik pada pemirsa tahun ini itu sebaiknya calon ketua dan wakil ketua BEM itu lebih transparansi lagi dalam melakukan sosialisasi atau kampanye gitu, supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya ini mengetahui terkait visi misi dan program kerja ataupun program unggulan yang dilakukan oleh calon ketua BEM dan juga calon wakil ketua BEM Universitas Sriwijaya. Maksud transparansi di sini adalah melakukan kampanye itu ke tiap fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya. Ingat pada hari Sabtu kemarin, tanggal 25 Februari 2023, sosialisasi yang dilakukan oleh ketua dan juga wakil ketua BEM itu hanya bersifat di dalam ruangan, yang dimana itu adalah sifat yang tertutup, tidak berbentuk transparansi. Yang di dalamnya itu hanya mengundang 10 orang perwakilan setiap fakultas, yang dimana hal itu adalah sangat dikhawatirkan bahwa prosesnya itu dalam penyampaian informasi tidak akan sampai ke lingkup secara luas dan ranah dalam hal kemahasiswaan Unsri, dikarenakan banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan apabila tidak mengetahui seluk-beluk terkait calon ketua dan juga wakil ketua BEM ini. Karena pada hakikatnya itu setiap mahasiswa itu berhak tahu, berhak mengerti dan paham bagaimana visi misi dan juga program-program kerja unggulan yang dikeluarkan oleh calon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Dan tentu saja kita juga memiliki hak untuk mengenal siapa mereka-mereka ini. Nah, dengan dilakukannya transparansi lebih luas lagi, maka hal itu tentu saja akan membuat mahasiswa-mahasiswa mengerti dan mengenal sosok siapa yang mencalon dalam periode tahun ini. Karena sifatnya itu tertutup, hal itu sangat dikecewakan karena tidak menyebar luasnya informasi terkait sosialisasi ataupun kampanye yang dilakukan oleh calon ketua BEM dan wakil ketua BEM Universitas Sriwijaya tahun ini. Mengenai solusi, untuk solusi yang bisa saya pikirkan sekarang, itu kembalikan lagi pemirsa seperti seharusnya.
yang mana pemira yang seharusnya itu melibatkan mahasiswa sebagai pelaksananya, tidak terlalu banyak campur tangan dari rektorat.